dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap mengucap syukur, sebab sampai hari ini kita masih dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ditemani dengan Dr. Femi, kami akan ada hal-hal yang kami mau sampaikan yang menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian dari pengalaman-pengalaman seorang nona dokter. Ya, biarlah apa yang akan kami sampaikan di pertemuan ini menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, dipelihara, diberi kekuatan oleh kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami bersama dengan Dr. Femi, kami mau membagikan pengalaman kami, share dengan kehidupan, yang mana Tuhan banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, secara khusus untuk Dr. Femi. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, dan biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat kekuatan bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik, puji nama Tuhan. Sekarang kami akan bincang-bincang dengan Dr. Femi. Ya, jadi yang pertama itu saya mungkin bisa dibagikan, share, karena untuk menjadi seorang dokter itu kan nggak gampang, nggak mudah ya. Pasti ada pengalaman-pengalaman luar biasa, apalagi ketika seorang Dr. Femi, putri Papua, harus keluar daerah, masuk di lingkungan yang baru, yang mana ya berbeda semuanya. Ya pasti ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa selama masuk dan waktu kuliah sampai didapatnya gelar itu. Bisa share ke kami, jadi. Ya, jadi saya lulus dokter itu tahun 2018. Pertama kali untuk kuliah kedokteran itu masuk awalnya tahun 2009. Dari 2009 kuliah di Jakarta. Dan itu setelah lulus di Jakarta, itu setelah melewati, jadi pendaftaran di kampus itu sekitar 7 universitas saya daftar. Tapi dari 7 itu yang saya ikut tes cuma ada sekitar 4. Dari 4 yang saya tes, 2 lulus. Tapi yang lulus sebagai dokteran umum itu cuma 1 di Jakarta, yang satunya di Manado itu lulus tapi jurusan farmasi. Nah, akhirnya memilih kuliah di Jakarta untuk kedokteran pasti beda. Dari sistem pendidikan sudah sangat beda. Pas bergaul sama teman-teman di sana, kalau menurut saya pribadi berbeda dan mungkin agak terlambat. Jadi kayak dibilang mereka pendidikannya mungkin sudah sampai di C, kita di Papua mungkin sebenarnya sistem belajarnya masih di A atau B. Jadi agak berbeda. Jadi kalau tidak mau 2 tahun pertama saya itu ada yang namanya saya sempat gagal. Jadi saya harus keluar dari universitas pertama yang saya daftar ini dan saya pindah ke universitas yang kedua untuk melanjutkan kuliah saya sebagai dokter. Dan memang betul bahwa prosesnya untuk jadi seorang dokter itu tidak gampang, proses sangat berat sekali. Dan dari pengalaman pindah dari universitas yang pertama saya daftar pindah ke universitas yang berikutnya, itu pengalaman gagal pertama kali itu buat saya, saya harus berubah karena saya selama ini perbedaan pendidikan di kampus yang pertama saya belum tahu cara belajar saya seperti apa. Akhirnya daftar ke universitas yang kedua saya sudah mulai menemukan saya harus belajar kayak begini, sudah mulai mengenal pribadi saya sendiri kayak seperti apa, menemukan jati diri sendiri. Iya, puji Tuhan. Ya, bisa mengikuti proses belajar walaupun ya berat, tapi semuanya itu Tuhan yang kuatkan. Iya, ada ayat yang jadi ayat emas buat Dr. Femi ya. Itu kemarin sempat disampaikan Filipi 4 ayat 13 ya. Itu bunyinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada dia. Itu kan kalau dari firman Tuhan itu tulisan Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus pun sebenarnya dalam keadaan
di penjara, jadi suasana hatinya juga pasti beda, tapi dia tetap menjadi penyemangat untuk jemaat Filipi ya. Saya percaya bahwa ayat ini menjadi dasar untuk Dr. Femi bisa ya terus menjadi rema. Kira-kira bisa share dengan ayat ini ya. Jadi Filipi 4 ayat 13 ini mempunyai rema tersendiri bagi saya sejak dari saat sekolah sebenarnya. Jadi waktu untuk ujian untuk bakal masuk kedokteran pun saya mengimani ayat tersebut, bahwa segala perkara kita dalam Dia memberikan kekuatan, dan itu tetap saya pegang sampai waktu lulus diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen Tridha Wacana. Diterima di situ, ikut perkembangan ikut perkuliahan dari semester 1 sampai akhirnya lulus, itu banyak sekali proses yang dilewati dan itu sangat berat. Selain itu yang memberikan saya kekuatan bahwa segala perkara, jadi perkara mau ujian, perkara belajar ataupun perkara menyesuaikan diri dengan lingkungan dan apalagi ibu kota besar. Jadi segala perkara tentang dalam Dia memberikan kekuatan. Jadi di saat ujian itu bisa dalam 1 minggu berturut-turut ujian, jadi harus belajar. Itu sudah kayak aduh sudah capek sekali, sudah stres, tapi ayat itu yang selalu berkata bahwa segala perkara kita udah, jadi Tuhan akan selalu kasih kekuatan untuk melewati sebuah proses itu. Ya, amin. Luar biasa ya. Ada satu ayat lagi. Yeremia 29 ayat 11 ya, itu kan bicara tentang rancangan Tuhan yang luar biasa ya dalam hidup kita masing-masing. Dan ini ayat ini juga saya percaya menjadi rema juga buat Dr. Femi. Jadi ini kan bicara tentang rancangan ke depan ya. Dr. Femi sudah dapatkan ayat ini Yeremia 29 ayat 11. Kira-kira itu apa ya? Kapan timbul keinginan untuk menjadi seorang dokter itu? Ya, itu kan rancangan ke depan, pandangan itu yang datangnya dari Tuhan untuk ke depan ya, bisa berbagi. Jadi saya memutuskan kebetulan punya cita-cita untuk sebagai dokter itu dari kelas 2 SMP. Jadi sebelum dari kelas 2, dari SD sampai itu sempat berubah-ubah. Kita pengen jadi polisi lah, pengen jadi apa namanya, pramugari lah, tapi sadar diri kayak kurang tinggi. Akhirnya pas kelas 2 SMP betul-betul membulatkan mereka, oh saya ingin jadi dokter. Dan dari sejak kelas 2 SMP itu saya sudah merancang masa depan saya sedemikian rupa. Jadi saya sudah, saya ingin jadi dokter. Kalau ingin jadi dokter saya harus SMA, harus masuk jurusan IPA. Jadi sebelum saya harus masuk SMA Negeri 5, salah satu sekolah unggulan di kota Jayapura itu di Angkasa. Jadi saya masuk di SMA Negeri 5 karena dia jurusannya cuma ada jurusan IPA saja. Jadi selesai lulus SMA, saya mau kuliah kedokteran di Universitas Gajah Mada di Jogja. Jadi saya sudah belajar semuanya. Jadi terus kalau ambil spesialis, kalau lulus dari dokter umum, ambil spesialis, saya mau ambil spesialis penyakit dalam. Jadi sudah merancangkan segala sesuatunya itu sesuai, saya punya cita-cita ini. Terus apakah yang saya rancangkan terjadi? Tidak semuanya terjadi sesuai apa yang saya tahu. Tapi itu yang saya percaya dari Yeremia 29 dan 11 tadi, bahwa rancangan yang diberikan itu adalah rancangan yang baik, bukan mencelakakan. Makanya waktu sempat di perkuliahan sempat gagal, sempat tidak lulus, sempat ada masalah-masalah yang datang dan buat mau menyerah saya jadi dokter, bisa tidak saya jadi dokter. Itu ayat itu selalu bilang bahwa Tuhan kasih rancangan tuh yang baik, masa depan yang penuh harapan. Jadi hal-hal begini tuh bukan untuk mencelakakan bukan untuk bikin gagal, tapi ini sebuah proses yang harus dilewati supaya kau bisa mencapai cita-cita itu. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita ini di bulan kemarin membahas tentang Raja Wali ya. Saya percaya Dr. Femi jadi Raja Walinya Tuhan ya, yang luar biasa. Nah, sekarang dengan keadaan situasi di negeri kita, di bangsa kita kan ada wabah juga ya. Sebagai seorang medis, seorang dokter, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan yang terjadi di kota kita, di negara kita ya kan, dengan adanya COVID-19. Ini kan tim medis dia harus ada di depan, ya kan? Dia yang harus berjuang. Nah, pengalaman ini bisa dibagikan ke kami ya. Biasa ya. Masuknya COVID di Indonesia pada tahun bulan Maret. Iya. Bulan Maret dan masuk mulai di Papua itu mulai dari awal April kalau tidak salah.
akhirnya tetap melayani pasien, tempat menangani pasien yang positif juga. Jadi waktu dia datang kita belum tahu nih ternyata dia positif COVID. Setelah ditangani ternyata dirujuk ke rumah sakit di kota, baru ketahuan itu pasiennya ternyata dia positif. Terus pertengahan Mei itu, bulan Mei, saya sempat diperiksa rapid satu rumah sakit kan. Diperiksa saya sempat reaktif. Jadi dari rumah sakit bilang harus isolasi mandiri 14 hari di rumah. Jadi saya libur 14 hari itu betul-betul yang sempat pikiran bahwa kalau saya positif bagaimana ya. Sebenarnya tidak pikir saya begitu, kita kasihan orang tua di rumah. Maksudnya kita kerja, jadi kayak pulang kerja tuh kadang was-was, saya goblok virus kan tidak gitu. Karena kasihan orang tua di rumah. Akhirnya saya jujur dua hari pertama waktu ketahuan reaktif saya sempat pikiran kayak aduh ini jangan-jangan saya betul kena COVID gitu. Tapi orang tua di rumah bapak sama bapak yang betul-betul ayo harus semangat, harus rawat, harus dari diri sendiri. Katanya dikira adalah obat. Orang tua yang duduk akhirnya sudah mulai hari ketiga mulai isolasi, tetap semangat berjemur di pagi hari, tetap makan yang sehat, tapi tetap menjaga jarak dari orang rumah. Sampai akhirnya 2 kali swab, puji Tuhan hasilnya negatif. Setelah hasil swab keluar, balik pelayanan di rumah sakit, dan secara khusus untuk menangani pasien-pasien yang positif COVID itu sebenarnya kasihan, karena mereka tahunya bahwa corona itu ada gejalanya, tapi saat menangani tidak ada gejala, mereka tuh kayak saya tidak sakit, tapi ternyata mereka positif. Yang sebenarnya lebih dikasih adalah kondisi batin, kondisi psikologis mereka. Jadi pernah mereka merasa kayak saya mau pulang nggak apa-apa, aku ketemu keluarga di rumah. Pak, kalau bapak saya keluarga isolasi saja dulu di rumah sakit, itu sudah sembuh baru bisa pulang. Terus akhirnya dia melarikan diri pulang ke rumah, ternyata di orang rumah dan keluarganya menolak dia. Jadi saya kembali ke rumah sakit. Jadi waktu saya periksa kembali, dia bilang, ya saya tidak apa-apa. Tapi dari raut wajahnya tuh kayak sedih. Jadi kayak ya bisa corona ini bisa membuatnya bisa merasakan empati lagi pada pasien, merasakan apa yang dari sudut pandang kesehatan. Mungkin saya maunya dia jangan keluar dulu isolasi, tapi dari sudut pandang ekonomi mereka kan keluarganya mereka juga, jadi bisa melihat dari persepsi yang berbeda. Ya luar biasa ya, jadi memang keadaan yang diizinkan Tuhan ini ya memang kadang kita agak susah, sedih juga menangani hal itu, apalagi tim medis itu kan ada di garda depan ya. Jadi ya puji Tuhan, kita tetap berdoa mendukung dokter Femi, teman-teman yang lain kan ada banyak juga dokter di sini, perawat, suster ya. Jadi tetap semangat di dalam pelayanannya ya, kita tetap berdoa, Tuhan selalu jaga ya. Nah, dokter Femi pasti dari semua yang cerita itu ada peran-peran orang tertentu yang bisa ya mungkin ada teman, ada gembala juga yang selalu mendukung dalam doa, ada orang tua terlebih ya, itu pasti berperan dalam keberhasilan dari dokter Femi. Mungkin singkat bisa membagi support dari orang-orang di sekitar ini sangat penting gitu. Ya, saya bersyukur sekali bahwa sampai saat ini kalau dilihat kembali, flashback kembali bahwa saya percaya dan saya bersyukur sama Tuhan karena orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya itu bukan orang-orang yang saya bukan asal kirim, tapi orang-orang yang Tuhan pakai untuk saya menyatakan bahwa kamu itu disertai, kamu itu diberkati. Pertama memang keluarga, orang tua sangat mendukung sekali. Saya bersyukur walaupun waktu itu saya sempat gagal,
tercapai dan pasti ada harapan-harapan ke depan yang masih harus dikejar ya. Jadi terima kasih untuk Dr. Feni yang sudah bisa berbagi dengan kami, dan saya akan membagikan ayat firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 dan sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, ini tadi sempat disampaikan peran orang tua gereja. Ya, jadi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu mendasari dalam kehidupan Dr. Feni ya. Pasti itu ada peran orang tua yang mengajarkan, memberikan contoh ya kan di dalam rumah. Orang tua juga hidup di dalam ketaatan Tuhan ya kan. Kan pasti ayat ini menyuruh kita sebagai orang tua, ibu-ibu yang ada di rumah sebagai orang tua untuk keberhasilan anak tidak hanya secara gelar yang didapat, tetapi harus ada dasar-dasar iman yang didasarkan buat anak itu, sehingga ketika anak itu melangkah masuk sekolah dari SD, SMP, SMA terus masuk di kuliah, itu ada kekuatan ketika tidak ada bersama dengan orang tua ya, mengalami goncangan-goncangan dalam hidup, dia tetap ajaran firman Tuhan itu, iman itu, semangat itu ada di dalam dirinya ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-4 sampai 9, itu memerintahkan kita supaya untuk mengajarkan ya, entah anak itu lagi duduk, lagi berdiri, lagi bangun, lagi berjalan, ada kesempatan, artinya itu diajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita ya. Biarlah apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan masa depan untuk anak-anak kita itu Tuhan genapi dalam kehidupan setiap anak-anak kita ya. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami yang sudah kami sampaikan, share kami pengalaman Dr. Feni, biarlah itu menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, untuk apa yang sudah kita sampaikan, biar menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa membagikan pengalaman hidup kami, secara khusus untuk Dr. Feni yang Tuhan sudah pakai menjadi alatmu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk pencapaian-pencapaian yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Kedepannya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan jauh memandang kehidupannya ke depan, untuk harapan-harapannya, doa-doanya Tuhan, biarlah Engkau genapi dalam kehidupannya secara pribadi. Biarlah Dr. Feni juga terus diberi kekuatan, kemampuan ketika sedang tugas dengan hal-hal yang dihadapi di situasi yang ada di kota kami, di provinsi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupannya secara pribadi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk dokter, suster, perawat, tim medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas yang ada di jemaat ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, tubuh mereka dan kuasa darah-Mu, sehingga mereka juga ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Biarlah apa yang kami sampaikan, kami bagikan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami sekalian WBI Sola Gracia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.